Salam. Salam. Tentu kita berduka bersama atas meninggalnya saudara yang kita kasihi, Armin. Jauh sebelum peristiwa hari ini, beberapa waktu yang lalu, 1 minggu yang lalu, saya mau melihat kondisinya agak menurun. Tapi ya tentu kita tidak tahu apakah dia sedang sakit. Namanya orang seperti ini ya kita tidak bisa komunikasi. Tapi saya melihat ada sedikit yang berbeda di perjamuan itu. Kenapa perjamuan kami layangkan? Karena bagi kami dalam pandangan gereja dia sudah dewasa. Alasan itu hendak menyatakan kepada orang tuanya dan kepada seluruh jemaat bahwa dia adalah manusia dan dia layak mendapat pelayanan gerejawi yang pantas. Sehingga kalau hari ini yang kekasih kita telah meninggalkan kita, dia meninggal sebagai manusia dewasa di dalam persekutuan. Itu hanya sekedar informasi. Dari seluruh pembacaan ini saya rangkum dalam satu tema, kerajaan Allah harus dinyatakan. Keluarga dan jemaat dikasih Tuhan, ada 3 mata dalam bacaan yang kita baru baca ini. Ada 3 mata. Mata pertama adalah mata orang buta tadi, mata fisik. Itu mata pertama. Dalam tradisi Yahudi, orang buta sejak lahir itu namanya Kelidonius. Itu nama bagi orang yang buta sejak lahir. Nama umum itu, nama tradisi. Kalau anjing tidak ada ekornya dibilang pokki, apakah? Kira-kira begitu. Nama-nama itu pokoknya penamaan seperti itu. Jadi nama orang buta itu bukan Bartolomeus ya, tetapi dia adalah Kelidonius. Itu mata pertama. Mata yang kedua adalah mata Yesus. Mata yang penuh dengan belas kasihan. Mata yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Ada mata ketiga. Mata yang penuh dengan kecemburuan. Mata yang penuh dengan pengawasan. Mata yang tidak memiliki cinta dan kasih sayang. Matanya siapa? Bukan matanya jemaat para ilim, bukanlah. Mata para imam-imam dan para ahli Taurat. Mereka lebih cenderung takut terhadap hari Sabat daripada melakukan pekerjaan yang sesungguhnya diperintahkan Taurat. 3 mata ini akan menjadi perenungan kita malam ini. Mata ahli Taurat berkata begini, siapa yang berdosa? Pertanyaan klasik yang ditanyakan bukan hanya mereka pada zamannya, tapi juga kita pada zaman kita. Siapa yang... Itu makanya selalu tradisi kita kental dengan pasaluan. Karena sebuah pertanyaan akan muncul, siapa yang berdosa? Dosa siapa ini? Pertanyaan itu klasik di tengah masyarakat di sana, juga di sini. Sering terjadi penyakit itu lebih cenderung dianggap sebagai dosa daripada dianggap dalam kacamata Yesus. Peristiwa itu disebut apa? Peristiwa itu disebut kerajaan Allah harus dinyatakan. Jauh beda dari konsep orang-orang ahli Taurat. Kepercayaan tradisional itu mendistorsi. Yang disebut mendistorsi itu merubah, membalikan. Yesus bilang bahwa kalau ada orang yang seperti ini, itu tujuannya adalah agar kerajaan Allah dinyatakan. Orang ahli Taurat katakan apa? Kalau ada seperti itu berarti bahwa betapa sialnya orang itu distorsi, perubahan makna yang terlalu berlebihan. Mendistorsi itu memutarbalikkan sebuah penafsiran yang harusnya menurut Yesus tidak begitu, tetapi menurut ahli Taurat dan orang sekitarnya begitu. Sehingga pada akhirnya kalau kita membaca sampai selesai bacaan ini, kita akan menemukan orang tuanya juga tidak berani bertanggung jawab ketika ditanya, siapa yang sembuhkan kau? Dia bilang, tanya sendiri itu anak. Siapa yang sembuhkan anakmu? Dia bilang, tanya sendiri itu anak sudah besar. Kenapa? Karena dia takut. Tapi orang buta ini bukan hanya matanya yang sembuh, imannya juga sembuh. Kalau hanya matanya yang sembuh, maka dia tidak akan berani bersaksi. Tapi imannya juga sembuh. Bagaimana kesembuhan itu boleh dialaminya? Kesembuhan itu boleh dialaminya karena apa? Sesudah ada proses dari Yesus
mengaduk, meludah ke tanah dan mengaduknya, tidak sebatas itu. Ada suatu perintah yang harus dikerjakan, pergi basuh dirimu di kolam Siloam. Padahal Siloam itu artinya yang diutus. Kenapa harus pergi ke kolam lagi? Padahal dia yang diutus sudah berdiri di situ. Apa maknanya itu? Harus ada upaya untuk merespon kasih karunia Tuhan. Tidak boleh diam. Kalau dia tidak pergi, walaupun Yesus sudah menjamahnya, maka dia tidak akan melek. Harus ada upaya itu. Kita